Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini kita kembali bergabung di forum diskusi ngobrol Pelume Tinggi atau ngopi di Ampera Brolobis kilometer 1 Pasir Pangarayan Provinsi Riau. Kami terus mengajak dan menghimbau kepada para penonton, baik yang sedang ada di panggung ngopi saat ini maupun yang tengah live di media sosial, Facebook, Twitter, dan forum media sosial lainnya, untuk memberikan masukan kepada kami manajemen ngobrol Pelume Tinggi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik bagi perkembangan kabupaten kita atau daerah kita ke depan, yaitu menjaga marwah kabupaten yang berjuluk negeri 1000 suluk dengan meminimalisir penyakit masyarakat. Begitu kira-kira para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup dikenal dan cukup aktif di masyarakat. Yang pertama adalah senior kita yang cukup luar biasa, yaitu Pak Yusuf Nasution SHMH. Beliau adalah seorang advokat yang cukup merakyat banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang beliau advokasi, baik di Polres Rokan Hulu, di Polri maupun di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Kemudian narasumber kedua, para pemirsa dan pendengar, adalah seorang pemangku adat, yaitu Bapak Yusrijal Kade, yang cukup luar biasa mengabdikan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu lewat Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah. Luhak Rambah itu meliputi Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Kecamatan Bangun Purba. Itu Pak ya. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, nanti kami akan mempersilakan begini Pak, nanti kita akan diskusikan persoalan-persoalan negeri kita, bagaimana negeri kita ini bisa maju tanpa maksiat, begitu Pak. Ya, untuk pertama kami persilakan dulu kepada Pak Yusrijal atau Datuk Yusrijal untuk menyampaikan profil Bapak dulu kepada para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami memperkenalkan diri, yaitu nama Yusrijal Kade SHMH, gelar Datuk Paduku Bosa, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah. Berbicara masalah Luhak Rambah itu adalah merupakan bahagian daripada adat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Jadi keistimewaannya Luhak Rambah ini, keistimewaannya Kabupaten Rokan Hulu ini ada 5 kerajaan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada di kabupaten lain. Kerajaan tersebut adalah pertama Kerajaan Luhak Tambusai, kemudian Luhak Rambah, Luhak Kepenuhan, Luhak Kunto Darussalam, dan Luhak Rokan Empat Koto. Kemudian dikenal dulu dengan namanya 3 kenegerian, 2 kenegerian, 1 tanah pelobih, yaitu Ujung Batu, Tandun, dan Kabun. Itulah merupakan wilayah. Jadi yang kita ini adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah, bahagian dari Kabupaten Rokan Hulu. Luar biasa. Datuk, saya panggil Datuk Yusrijal atau biasa Datuk ya. Datuk ini
sebagai pemangku adat yang masih aktif saat ini, upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian negeri kita, apalagi ini dikenal dengan negeri seribu suluk, Datuk? Mohon ditanggapi, Datuk. Sebenarnya penyakit masyarakat ini dulu pada waktu kami sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Rokan Hulu, baru-baru berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, kemudian almarhum Irfan Shah sebagai Ketua MUI, kemudian dari beberapa tokoh adat pada waktu itu, kami sudah pernah dan sudah berkali-kali mencoba memberantas daripada penyakit masyarakat ini. Termasuk salah satunya kami turun langsung ke lapangan dengan dibentuk tim oleh Kabupaten Rokan Hulu dulu. Ada timnya namanya tim Pekat. Tim Pekat ya. Tim Pekat. Tim justisi beda ya. Iya beda. Tapi ya? ini tim Pekat. Tim Pekat ya. Melibatkan masyarakat, masyarakat adat, tokoh agama, dan juga termasuk kepolisian pada waktu itu. Datuk, ini saya bukan gimana namanya, apapun yang terjadi di negeri kita itu adalah fenomena dan persoalan anak-anak kita yang harus kita cari solusinya. Akhir-akhir ini, Datuk, kita melihat ada persoalan yang sungguh tidak etis di daerah Rambah Hilir. Gimana, Datuk, menyikapi persoalan itu? Sebenarnya kalau kita melihat daripada berbagai media itu, kita lihat kan ada salah satu dari pembakaran tempat remang-remang, tempat remang-remang. Secara adat, karena di Kabupaten Rokan Hulu ini atau Luhak Rambah inilah katakan namanya negeri beradat. Kemudian julukan daripada Kabupaten Rokan Hulu ini jelas julukannya adalah negeri seribu suluk. Kalau kita kaitkan adat dengan suluk itu tadi adalah artinya negeri kita ini negeri beragama yang religius, dan negeri kita ini adalah negeri beradat. Secara adat sebenarnya KP remang-remang itu sebenarnya ya menurut adat juga tidak bermarwah, negatif lah. Negatif. Kemudian menurut agama apalagi. Jadi kedua-duanya itu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak membenarkan hal itu terjadi. Tidak membenarkan, dan tidak ada sebenarnya izin-izin yang diterbitkan untuk mengadakan KP itu. Tapi melihat kondisi masyarakat kita mungkin ekonominya lemah, dan mungkin juga yang mengadakan itu mungkin untuk berusaha supaya dia dapat hidup. Jadi kita juga harus menghargai demikian. Namun kita tidak membenarkan sama sekali. Kemudian kalau kita bawa secara adat, maka itu tidak bermarwah jadinya. Luhak Rambah ini. Oke, Datuk, luar biasa dan menarik sekali ujangan dari Datuk Yus Rizal Kade tadi. Ngomong ini, saya ke Pak pengacara dulu nih, karena tadi disampaikan oleh Datuk kita adalah masalah kebenaran. Itu tidak benar tindakan yang seperti itu, ada KP remang-remang itu tidak benar di negeri seribu suluk ini ada. Faktanya masih ada gitu. Kemudian memang tidak layak diberi izin yang seperti itu untuk beroperasi, tapi faktanya ada. Ini gimana menurut tanggapan Pak pengacara dari sisi hukum kalau kita melihat persoalan ini? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Ya betul, lupa. Betul. Meskipun banyak masyarakat Rokan Hulu namanya, betul. Saya rasa sudah mengenal kita. Tetapi alangkah bagusnya sebelum berbicara kita perkenalkan diri dulu ya. Betul. Saya adalah Yusuf Nasution, SHMH, selaku advokat
di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu. Dan Rokan Hulu ini merupakan tanah kelahiran saya, tepatnya di Tingko, Luar biasa, ya, Kecamatan Tambusai. Betul, betul. Baik, berhubungan dengan pertanyaan daripada saudara kita host tadi, ya, tentang kebenaran adanya praktek-praktek pekat, penyakit masyarakat. Saya rasa terhadap izin berdirinya tempat remang-remang untuk perilaku daripada tempat penyakit masyarakat berada, ya kan? Saya rasa izin itu tidak pernah ada di Kabupaten Rokan Hulu. Tidak pernah ada. Karena memang pemerintah kita, baik pemerintahan eksekutif maupun legislatif, yudikatif, tidak pernah memberikan izin yang namanya tempat remang-remang. Karena bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan hukum agama, bahkan Rokan Hulu ini bergelar negeri 1000 suluk. Jadi saya rasa izin itu tidak pernah ada. Lalu kenapa ada? Inilah penyakit masyarakat. Jadi masyarakat ini sebenarnya ya namanya manusia zon politikon, ya, manusia sosial. Dia berinteraksi antar sesama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, interaksi ini sebenarnya kadang-kadang melanggar aturan agama. Bahkan secara adat istiadat pun, bagaimana kita berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan sebenarnya itu diatur. Nah, hukum adat adalah hukum kebiasaan. Jadi kebiasaan ini menjadi aturan yang berlaku di tempat itu. Ketika negeri 1000 suluk mempunyai adat istiadat, kebiasaan bahwasanya berinteraksi dengan laki-laki dengan perempuan itu ada pembatasan, ada tata cara yang harus diikuti. Dan ketika itu dilanggar, berarti sudah melanggar aturan adat. Efek daripada pelanggaran adat istiadat tentunya perangkat adat, raja adat, di desa-desa kan ada tuh raja adat tuh. LKA namanya. LKA ataupun raja-raja kecilnya ada kan Pak. Nah, iya. Lembaga adat desa. Lembaga adat desa. Sebenarnya kalau kita melihat dari aspek hukum, efek daripada pelanggaran, ya kan, pelanggaran adat istiadat ini itu lebih mengena kepada seseorang. Kenapa? Karena kalau pelanggaran adat, ternyata orang yang melanggar adat ini ketika dia mati, ya kan, di negeri kita adat istiadat, bagaimana kalau orang nggak datang? Hukumannya itu, makanya hukumannya lebih parah lagi sebenarnya daripada hukuman secara hukum negara. Jadi saya memang secara pribadi, karena tanah Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan tanah kelahiran kita, saya juga secara pribadi sangat berharap bagaimana semaksimal mungkin kita menerapkan hukum adat itu. Kita terapkan hukum adat. Nah, terhadap hukum formal yang kita miliki, tentunya hukum positif, secara hukum positif Republik Indonesia. Kenapa ini terjadi yang namanya pekat? Nah, tentu ini tidak lepas daripada pelaksanaan penegak hukum. Nah, pekat ini terjadi kalau saya melihat secara umum di masyarakat, Pak. Ini khususnya tempat remang-remang itu yang didorong oleh adanya perkembangan narkotika. Nah,
ketika sebelum perkembangan narkotika, Pak pengacara, saya mau nanya ini. ya, Karena akibat ada sebuah peristiwa viral yang tidak senonoh dan tidak beradab. Kalau saya bilang tidak beradab, ya. Kalau beradab, saya belum memahami apa beda adat dengan adab ini, kan gitu. Tidak beradab, sehingga terjadi tindakan spontanitas yang kesannya anarkis. Itu gimana konsekuensi hukum kalau menurut pandangan Pak pengacara ini? baik. Anarkisme terjadi secara spontanitas. Ya, akibat viral yang tidak beradab ini. Gitu. Ya, tentu kita harus melihat penyebabnya apa. Ada sebab, ada penyebabnya, ada akibat, ada penyebabnya, ada akibatnya gitu kan. Sebenarnya terjadinya spontanitas itu karena ada dorongan. Ada dua hal dorongan. Ada karena motivasi, ataupun ada hal-hal yang dikonsumsi yang tidak baik. Contohnya narkotika. Oleh karenanya ini tidak lepas dari penegakan hukum. Bagaimana semaksimal mungkin kita berharap kepada Bapak Kapolres Rokan-Hulu untuk menekan semaksimal mungkin masuknya narkotika ke Kabupaten Rokan-Hulu ini. Itu dia. Jadi tidak lepas dari dua hal itu. Dorongan secara motivasi daripada masyarakat untuk memberantas secara brutal. Nah, kemudian adanya dorongan dari hal yang negatif seperti narkotika. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasi itu harus ada upaya maksimal dari penegak hukum seperti kepolisian khususnya ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran itu mungkin bisa dari Satpol PP, Satuan Pamung Praja ya. Karena diatur dalam peraturan daerah. Diatur di dalam Perda. Kemudian kalau penegakan hukum melalui narkotika, hukum formal tentunya dari pihak kepolisian. Jangan ada tawar-menawar. Kita berharap jangan ada tawar-menawar tentang penegakan hukum narkotika. Luar biasa. Saya kembali lagi ke Datuk ini. Karena ini kan urusan anak kemenakan ini memang ya, yang namanya anak kemenakan ada yang baik dan ada yang bandel gitu ya Datuk ya. Cuma Datuk, ini kan saya pernah membaca di dalam kajian sosial bahwa yang dinamakan dengan penyakit masyarakat itu tidak hanya warung remang-remang, tetapi seperti yang disampaikan Pak pengacara tadi itu ada kenakalan remaja, ada knalpot brong gitu kan, ada narkoba gitu, ada tawuran kan gitu. Secara kalau di lembaga adat itu, kalau di MUI itu kan patwa namanya. Kalau di lembaga adat itu ada warkah mungkin ya, warkah ya, atau sejenis himbauan. Sudah pernah nggak ini kita sosialisasikan kepada masyarakat itu? Sebenarnya hukum adat itu sudah ada dari sejak adanya masyarakat adat itu sendiri. Jadi kalau dulu sebelum istilahnya kita berkembang semacam ini dulu, kalau ada orang ditangkap umpamanya katakanlah kalau dulu yang lebih apa itu ditangkap umpamanya dua-duaan di suatu tempat, kemudian ini dihutangkan menurut adat, baik laki-lakinya maupun perempuannya dihutangkan menurut adat. Nah, itu hukum adatnya. Kemudian dengan berkembangnya masyarakat kita sekarang ini, tempat-tempat yang begitu itu tentu sebenarnya sudah diantisipasi dari datuk-datuk adatnya masing-masing kepada anak kemenakan. Jadi datuk-datuk punya adat, dia di sini semuanya adalah termasuk di dalam adat. Tidak ada yang tidak beradat, tidak ada. Karena di Luak Rambah ini ada 3 etnis di sini, yaitu bangsawan, kemudian suku Nantuju, kemudian Napitu Uta. Itu bernaung di bawah lembaga kerapatan adat Luak Rambah. Kesemuanya datuk-datuk itu mempunyai anak kemenakan. Jadi oleh sebab itu tentunya berawal dari datuk-datuk adat mengajak, menghimbau dengan anak-anak kemenakan ini ya, betul, untuk tidak. Ya, Pertama untuk tidak
membawa kendaraan yang membisingkan, kemudian juga untuk tidak pergi ke tempat-tempat maksiat, kan? Nah, yang ketiga mungkin tidak membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat adat. Betul. Nah, inilah yang biasa kita sampaikan. Pertama sekali kalau kita sebagai ketua lembaga kerapatan adat, di mana ada acara kita tetap menghimbau itu. Tetap menghimbau. Dan ini memang sangat kita kesalkan adanya pembakaran yang ada di katakan di Simpang D ya. Simpang D. Ini memang katanya tadi adalah semacam terobosan daripada emak-emak kita yang sudah sangat bosan juga melihat keadaan itu kan. Nah, kita mendukung itu, tapi yang kita tidak membenarkan yaitu berbuat di luar hukum yang berlaku. Itu kurang kita benarkan. Baik dia melawan hukum adat maupun dia melawan hukum secara umum. Betul. Oh iya Datuk, saya juga para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kita ini ada respon dari para penonton yang setengah live di media sosial. Assalamualaikum Pak Datuk, apa pandangan Pak Datuk terkait aksi ibu-ibu wirid di Rambah Hilir? Komentar dari Bapak Rajo Ange Garang. Tadi udah dikomentari ya, masih ditambahi Pak Datuk. Kalau gelar di situ mungkin salah mungkin ya, kalau gelar Rajo Ange Garang itu yang mengomentari tuh. Oh, yang mengomentari. Namanya yang iya, terima kasih. Saya kira kalau sudah disampaikan tadi hal yang tentang masalah yang di Rambah Hilir. Oke. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, saya juga Datuk bukan lahir di Rokan Hulu, tapi setelah saya sampai di Rokan Hulu, itu Datuk adat langsung memanggil orang tua saya itu, kamu harus masuk adat. Dan kami sekeluarga dicari ada namanya induk adat. Jadi apapun pekerjaan kami itu selalu ditegur oleh induk adat kami. Memang seperti luar biasa penerapannya. Ini perhatian pemerintah kepada adat kita hari ini, bagaimana menurut pendapat Datuk ini? Kalau pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu sudah jelas. Dengan adanya lembaga adat Melayu Kabupaten Rokan Hulu. Itu malah di sana itu ada dianggarkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Ada ya. Tapi kalau untuk Luhak Rambah, karena Luhak Rambah ini adalah membawahi 4 kecamatan. Betul. Kita tahu bahwa kecamatan-kecamatan itu tidak ada anggaran. Dan kami Luhak Rambah, anggaran kami adalah mandiri. Swadaya. Baik kantor kita yang di kilometer 2, kita dengan biaya sendiri. Baik membuat acara. Kita aja baru-baru ini sudah berapa kali membuat acara memotong kerbau untuk melatih anak kemenakan. Soalnya Datuk, saya tengok kerja adat ini, induk adat ini, kalau terjadi perkelahian itu bukan Pak RT yang dipanggil, induk adatnya dulu dipanggil. Apa persoalan kan gitu? Artinya perannya sangat luar biasa nih di masyarakat nih Datuk. Itulah kalau sekarang ini masyarakat kalau terutama sekali umpamanya perselisihan dalam rumah tangga, itu tidak akan ke RW, tidak akan ke kepala lingkungan, tidak akan ke kades, tapi tetap kepada induk adatnya masing-masing. Setelah diselesaikan oleh induk adat, barulah selesai dengan sendirinya. Kemudian kalau sudah sampai macam kriminal, sampai ke pihak kepolisian, ada juga yang kita tarik kembali dan kita selesaikan secara adat. Ada. Contoh ini baru-baru ini kemarin ada salah seorang kepala SMP Istek yang memukul anak muridnya ya. Itu kita selesaikan menurut adat di sini, kita selesaikan. Kita selesaikan menurut adat, kemudian ditarik kembali persoalannya, ditarik dan tidak jadi lagi laporannya itu diteruskan. Ini contohnya. Oke Datuk, terima kasih, luar biasa ini harus
harus kita dukung terus lembaga kerapatan adat kita sebagai anak kemenakan ini supaya tetap eksis memberikan pemikiran kepada anak kemenakan sehingga Rokanhulu ini lebih baik, khususnya kecamatan Luhak Rambah. Sebelum kita ke pertanyaan ini mohon maaf nih Datuk, karena kita juga kopi ini juga mengembangkan ekonomi masyarakat Datuk. Jadi tadi kita kedatangan apa nih produk ini memang upaya kita untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, karena ini asli Rokanhulu nih, usaha kreatif namanya. Jadi ibu-ibu yang ekonominya itu kan juga upaya lembaga adat juga bagaimana anak kemenakan ini mandiri Datuk ya. Ini ada para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Malam ini juga ada ini produk namanya hasil UKM aneka snack merek Santika. Ini produknya halal, dijamin kualitasnya bersih dan bisa dinikmati. Ini buah pare nih Datuk. Penonton buah pare ini untuk kesehatan kita, kurang darah bisa. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, jika ingin memesan produk UKM ini bisa langsung ke panggung ngopi, studio ngopi di Ampera Boru Lubis kilometer 1 Pasir Pangoren Provinsi Riau. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong nih Pak pengacara, saya ke Pak pengacara dulu nih. Pak pengacara, ini ada apa nih? Selamat malam Pak pengacara Nasution. Terkait aksi ibu-ibu yang bakar warung tempo hari, jika masuk ke ranah pidana, apakah Bapak bersedia menjadi PH-nya ibu-ibu tersebut? Komentar dari Oretan. Macam mana nih Pak pengacara nih? Ini karena ini mereka berniat menjaga marwah negeri kita ini. Takut nih ada delik di sana. Macam mana nih komentarnya nih Pak pengacara? Baik. Insya Allah kita siap mendampingi ibu-ibu terhadap kejadian yang terjadi, yang sudah terlanjur terjadi. Namun saya selaku advokat untuk kedepannya, ya kita juga berdomisili di Kabupaten Rokanhulu, nomor kontak kita berada di mana-mana. Segala tindakan masyarakat, baik dari utamanya dari masyarakat adat Kabupaten Rokanhulu, kami berharap supaya terlebih dahulu berkomunikasi dengan kita untuk melakukan tindakan hukum. Ini sudah masuk ke ranah tindakan hukum pelanggaran. Jadi oleh karenanya secara hukum formal kita tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan di luar aturan hukum. Jadi harus terlebih dahulu ada arahan. Sebenarnya ibu-ibu kemarin tuh bisa menyegel dulu secara kemasyarakatan, lalu laporkan kepada pihak yang berwajib bahwa perbuatan ataupun tempat remang-remang yang ada di Rambah Hilir itu sudah sangat meresahkan. Katanya aksi spontanitas, kalau biasa spontanitas itu masuk hukum Pak pengacara. Nah, ini sebenarnya aksi spontanitas. Aksi spontanitas ini juga diatur di dalam aturan hukum. Karena memang bagaimanapun juga emosi, amarah itu tidak bisa dibenarkan tiba-tiba. Tidak bisa dibenarkan juga. Itu melanggar. Ya. Saya masih kepada Pak pengacara ini. Tapi bisa juga nanti ke Datuk juga. Kalau penyakit masyarakat ini kan macam-macam. Artinya ya upaya oleh lembaga kerapatan adat melalui datuk-datuk adat di tingkat desa sudah maksimal lah ya. Saya sendiri merasakan keberadaan itu, saya sendiri sebagai pribadi ya. Cuman ketika ada penyakit, tentu yang kita cari itu obatnya apa, kan gitu. Kalau menurut Pak pengacara dari sisi sosial hukum, ini apa kira-kira obatnya nih Pak pengacara? Obat daripada penyakit masyarakat sebenarnya
itu yang utama sekali pendidikan moral ya. Jadi memang akhir-akhir ini pendidikan moral anak-anak bangsa memang sangat jauh dari didikan agama. Oleh karenanya didikan pertama itu dari orang tua, dari keluarga dulu, dari rumah tangga. Jadi dari sana cobalah dilihat pergaulan anak kita, jangan sampai salah tempat bergaulnya. Jadi memang hidup ini kita tidak bisa lepas dari waspada. Nah, apalagi akhir-akhir ini, karena ya utama sekali yang sangat merasakan itu perkembangan narkotika, sabu. Jadi ya kembali juga sih nantinya bagaimana upaya penegak hukum dari pihak kepolisian untuk menekan semaksimal mungkin agar jangan masuk peredaran narkotika di Kabupaten Hulu. Itu yang sangat kita harapkan, karena kalau berkembangnya narkotika ini efeknya banyak. Dengan orang memakai narkotika, dia akan berbuat senonoh dengan wanita. Dengan berkembangnya narkotika, dia untuk mendapatkan narkotika dia tidak harus dengan mencuri. Jadi semua aspek kejahatan masuk di situ. Oleh karenanya begitu narkotika ditekan, maka pencurian akan terkurangi, kemudian perbuatan maksiat yang tidak senonoh itu juga otomatis akan terkurangi. Oleh karenanya sekali lagi memang penegak hukum dari pihak kepolisian jangan main-main dengan peredaran narkotika. Kami mohon supaya tekan habis. Oh iyalah, Pak Datuk, saya ke Datuk ini itu kan dari pandangan sosial hukumnya tadi. Bagaimanapun juga kita ini adalah saudara ya, apalagi si Kabupaten Rokan pasti saling terkait dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk saling melihat dan memerhatikan anak kemenakan kita. Dari sisi adat ini KP ya, KP tapi yang tanda kutip nih, atau warung remang-remang yang di sana diperjualbelikan miras. Kemudian ini akhir-akhir ini juga Datuk, kita juga agak miris dengan judi online nih. Judi online nih anak-anak itu mencuri sawit, kadang-kadang ini penyakit masyarakat. Saya ingin Datuk menyampaikan kepada anak-anak kemenakan kita himbauan itu sekaligus solusi apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai ragam problem penyakit masyarakat ini kalau dilihat dari sudut pandang adat, Datuk. Kami di lembaga adat itu sekarang sudah merancang dan sudah membuat semacam proposal untuk mengadakan pelatihan di setiap luha itu per kabupaten. Sementara untuk di dalam luha ini kita akan membuat pelatihan-pelatihan adat di setiap LAD yang ada di Luha Rambah. Di dalam pelatihan itu mata pelajaran yang diberikan adalah salah satunya adalah bimbingan terhadap anak, itu terhadap masyarakat tadi. Yang kedua, kemudian supaya anak-anak tadi tidak terlena dengan alat-alat yang canggih sekarang ini, yaitu semacam judi online dan lain sebagainya itu, supaya jangan terlena anak-anak itu tadi, maka kepada orang tua disuruh memberikan suatu pekerjaan di luar sekolah. Umpamanya kalau dia sekolah, pada jam sekolah itu sudah jelas di sekolah. Di luar sekolah itu kita memberikan pekerjaannya, orang tua itu dituntut untuk memberikan pekerjaan yang layak untuk anak-anak tersebut. Itu kiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, lembaga adat tentu menghimbau dari masyarakat adat, karena kita ini Luha Rambah ya, karena memang kental dengan adat istiadat seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kita tetap menjaga yaitu tali berpilin tiga. Betul. Pemerintah, kemudian alim ulama dan adat itu sendiri. Jadi dengan
terjalinnya hubungan ketiga ini, maka insya Allah ini akan bisa kita hapus dari bumi Luhak Rambah ini. Saya kira demikian. Aku mau ngomong nih Datuk, saya teringat nih. Nah, karena kadang-kadang begini Datuk, saya tidak menyampaikan siapa oknumnya. Kadang-kadang dia itu pemangku kepentingan. Malah dia yang duluan membuka tempat ini, pemangku kepentingan baik itu adat dan pemerintahan gitu. Dia yang dulu seperti istilah dia di kita ini tungkek membawa rabah katanya. Ini macam mana nih tanggapan Datuk ini? Itu untuk mengangkat salah seorang daripada tokoh adat itu sendiri, katakanlah untuk mengangkat induk suku, mengangkat pucuk suku, ya kan? Untuk mengangkat dari itu kita punya kriteria. Ada 4 kriteria untuk mengangkat itu. Pertama, orang tersebut belum pernah masuk lubang golok dalam bahasa adatnya, belum pernah masuk lubang golok. Itu baru bisa diangkat. Kemudian yang kedua, dia belum pernah terlicak benang arang. Terlicak benang arang itu maksudnya adalah dia sudah berbuat kesalahan di tengah masyarakat. Contoh umpamanya sudah mendirikan KP, sudah dia membawa pula masyarakat ini ke KP itu kan gitu. Nah, itu yang kedua, kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, dia tidak tepanji kalah panjang, artinya dia tidak gila. Kemudian yang keempat adalah dia tidak mandi di puncuran galiang, artinya dia tidak sakit berkepanjangan. Jadi 4 kriteria tadi baru bisa diangkat. Baru-baru ini kita kan mengangkat itu di gelombang, melantik. Gelombang ya kan. Nah, kalau dulu memang beliau mungkin dikenal pernah membuka kan? Tempat itu. Saya tidak sebut namanya ya. Jangan sebut namanya. Tapi akhir-akhir ini dia sudah tobat lah kalau sudah tobat, betul. Dan secara adat dia sudah mau membina anak kemenakan. Diangkat. Artinya tidaklah selama-lamanya kejelekan itu akan tetap dijadikan alasan untuk tidak mengangkat. Iya, betul. Izin Datuk, ini terserah mau Datuk atau Pak pengacara yang menjawab ini. Dari pemeriksa juga nih yang tengah online nih. Kalau kita menyimak dari perbincangan ini, dulu sudah ada dibentuk tim pekat. Kenapa nggak berjalan? Sebenarnya ke pemerintah ini ya. Tapi bolehlah dianalisis atau Pak pengacara dulu menganalisis ini. Kenapa tidak berjalan? Baik. Menurut analisa Pak pengacara, kenapa itu tidak berjalan? Sebenarnya bukan tak berjalan, dia berjalan. Ya, tim pekat itu berjalan. Sebenarnya penegakan hukum oleh penegak hukum kita itu merupakan tim dari pekat itu sendiri. Tinggal lagi tentu penegak hukum itu untuk menjalankan hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ketika ada laporan-laporan masyarakat tentang adanya pekat, maka tim itu akan bergerak. Nah, terkadang yang kita kesalkan dari masyarakat, penyakit masyarakat itu tidak dilaporkan kepada tim, sehingga masyarakat itu tidak tahu kalau tim pekat itu bergerak. Nah, gitu. Sebenarnya bergerak itu. Tidak disosialisasikan. Iya. Maka daripada itu, ya memang kita masyarakat kita, marilah laporkanlah ke tim pekat bahwasanya di sini, di mana, di tempatnya ada tempat yang meresahkan masyarakat. Nah, itu dilaporkan. Nah, laporannya itu ya bagusnya tertulis gitu. Demikian. Ya, Datuk, saya ingat, tapi itu berlaku di tempat kita atau tidak? Ada istilah kalau kita di negeri Suluk ini kan ada sebutan adat bersandi syarat bersandi kita pula. Ini maksudnya gimana nih Datuk? Adat bersandi syarat bersendi kitabullah.
sebenarnya apapun pekerjaan adat itu adalah sesuai dengan hukum syara. Jadi adat tidak akan berbuat kalau di luar daripada hukum syara. Hukum syara Hukum itu. syara itu kan hukum syariah. Ya. Syariah ya. Hukum syariah adalah hukum agama. Ya ya. Kalau bersendi kita pula itu sudah jelas, syara itu sudah jelas sendinya. Kalau di Islam ini kan Al-Quran itu sudah jelas. Tapi adat bersendi syara tadi itu apabila kita terhambat di hukum adat, kita akan kembalikan kepada hukum syariat, hukum syara. Contoh, umpamanya menurut adat tidak dapat satukan anak kemenakan mau menikah, tapi menurut adat tidak bisa diselesaikan menurut adat karena mungkin berbeda adat istiadat. Maka ini kita kembalikan kepada hukum syariat. Boleh tidak dia nikah kan gitu? Kalau umpama dia boleh nikah, dilaksanakan menurut hukum syara, tidak menurut hukum adat. Nah, tapi kedua-duanya itu seperti mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Adat dengan syara tadi tidak bisa dipisahkan. Karena adat kita mengacu kepada hukum syara. Saya kira itu. Ya. Kalau ini diterapkan di negeri kita, negeri Serbu Suluk ini kayaknya bisa tentram daerah kita nih ya. Ini kalau seingat Datuk nih yang sudah Datuk kami lah yang menjadi contoh bagi kami. Datangnya KPKP ini udah lama nggak di negeri Serbu Suluk ini Datuk? Menurut pengetahuan Datuk ini. Sebenarnya KPKP ini udah lama. Bahkan belum kabupaten sudah ada. Kabupaten sudah ada. Kami waktu itu tim pekat itu sebelum kabupaten sudah membentuk tim pekat yang hanya sebagai apanya camat dengan Kapolsek. Iya. Pernah kami turun juga sampai ke Kuala Mahatu. Iya. Sampai ke Kuala Mahatu, Tambusai sampai. Walaupun waktu itu masih belum kabupaten kan, tetapi bekerja sama dengan kepolisian di daerah setempat, bekerja sama tim pekat ini tadi turun sana. Gitu. Apalagi setelah kabupaten. Setelah kabupaten kami sering sekali turun dengan Pak almarhum. Kalau ada yang memang kita nggak melihat kinerjanya ini, kena. Akhir-akhir ini kayaknya semacam kita macam tidak dilibatkan lagi di dalam tim itu. Tidak dilibatkan kita mungkin karena kita hanya luha. Sementara tim pekat itu kan kabupaten. Nah, mungkin LAM yang bekerja di sana. Izin ya Pak pengacara, saya ke pengacara dulu Pak pengacara. Ada ketika saya dalami persoalan ini, datang saya ke suatu tempat hiburan. Ini kalian ini kenapa ada bikin seperti ini? Ini di Serbu Suluk nggak ada penghargaan sama sekali. Kami perlu juga mau cari makan. Itu jawabannya Pak pengacara. Artinya ini ekonomi. Kalau alasannya ekonomi, sudut pandang ini gimana kita melihat dari sudut pandang hukum? Kalau dia berdalih ini untuk kepentingan ekonomi gitu. Jadi begini, kalau kita berbicara dengan alasan ekonomi lalu berbuat jahat, itu tidak ada aturannya. Tidak ada aturan yang membenarkan dengan alasan ekonomi lalu mencuri, dengan alasan ekonomi lalu berbuat menjual diri. Tidak ada alasan itu. Jadi ketika berbuat, sepanjang perbuatan kita itu tidak ada yang keberatan, maka kita benar. Tetapi apabila perbuatan kita itu ada yang keberatan, maka perbuatan kita harus dipertanyakan kebenarannya. Seperti itu. Jadi, terhadap kelemahan ekonomi seseorang berbuat di luar aturan hukum dan adat istiadat, maka yang bertanggung jawab sebenarnya pemerintah sesuai dengan pasal 27 itu ya. Hidup yang layak itu dalam undang-undang dasar, dan itu udah di konstitusi kita ya. Sebenarnya negara kurang memperhatikan itu saja. Jadi negara kurang memperhatikan rakyatnya. Oke,
ini satu lagi nih sebelum ini udah kita diingatkan ini sama manajemen ini waktunya habis katanya. Iya iya. Tapi kita selesaikan dulu pertanyaan yang satu ini. Assalamualaikum Datuk, terkait anak kemenakan yang buka warung remang-remang, apakah ada solusi sosial, sanksi sosial di lembaga adat di negeri Seribu Suluk? Komentar dari Tania Sagita. Komentar mohon diakomodir ya. Ya. Ya, awal dari Datuk. Terima kasih. Tentang sanksi ya, sanksi adat itu biasanya apabila ada laporan tentang kesalahan di adat ini. Jadi sebelum ada laporan terhadap lembaga itu atau terhadap datuknya masing-masing, sebelum ada laporan itu berarti dianggap itu tidak ada masalah kan itu. Ada yang keberatan gitu. Nah, kalau ada yang keberatan, semestinya para datuk adat itu memanggil anak kemenakannya. Iya, iya. Nah, memanggil anak kemenakannya, jangan berbuat itu lagi. Iya, itu, jangan berbuat itu lagi. Nanti kalau juga berbuat, akan ada sanksi adat. Iya, iya. Nah, ini akan disampaikan kepada masyarakat itu sendiri. Iya. Ada sedikit tadi tentang saya mau menambahkan tentang ekonomi. Ya betul. Jadi begini, pada waktu kami menangkap ada 8 orang perempuan di daerah DK5 SKP F pada waktu itu. Jadi dirapatkanlah di depan di kantor Kapolsek yang hadir juga pada waktu itu lengkap camat, Kapolsek, kemudian tokoh adat, kemudian ulama. Jadi ditanya satu-satu, kenapa kalian berbuat ini? Iya. Jawaban mereka, Pak, cari makanan. Pak, ini dulu. Kalau kami ini Pak, kalau suami kami Bapak Camat, kalau suami kami Pak Kapolsek, kalau suami kami pengusaha, kami tidak akan berbuat ini Pak. Iya. Dalam arti kemampuan ekonominya, kalau memang kemampuan ekonominya terakomodir, tentu dia tidak akan berbuat itu. Jadi betul juga tadi itu bahwa masyarakat itu kadang-kadang karena terlilit daripada kekurangan ekonomi. Nah, namun untuk itu solusinya tentunya bagaimana pemerintah kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita di kabupaten. Nah, terutama sekali ya masyarakat yang menengah ke bawah. Terima kasih, saya kira itu Pak. Iya. Oke, nah Pak pengacara mau menutup closing statement kita dalam kegiatan ini. Baik, karena sudah berakhir juga acara kita, maka kami closing statement ya. Bahwa kita sayang dengan Kabupaten Rokan Hulu ini. Yang pertama sekali kita lahir di Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Rokan Hulu ini adalah negeri Seribu Suluk. Oleh karenanya kami himbau kepada masyarakat, saudara-saudara, saudari-saudari kami, hendaknya marilah kita menyatukan visi dan misi untuk membersihkan Kabupaten Rokan Hulu ini dari penyakit masyarakat. Karena kalau tetangga atau saudara-saudara kita berbuat lalu Allah murka kepada kita, kepada pelaku, kemurkaan itu tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tetapi menyebabkan orang yang di sekitar di Kabupaten Rokan Hulu ini akan menanggung semua akibatnya. Nah, itu dia. Jadi oleh karenanya sangat berbahaya sekali. Mau tak mau, anak keponakan, nenek, mama, masyarakat seluruhnya harus terlibat dalam mengantisipasi yang namanya penyakit masyarakat. Demikian saja. Terima kasih atas himbauannya kemari untuk memberikan janganlah bersama-sama santapan bersama-sama kita. Demikian saja. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, itulah diskusi kami tadi tentang penyakit masyarakat, bahwa memang
Selain ini menjadi tanggung jawab kita semua, ada 3 poin penting yang dapat kami catat dari pembicaraan ini. Yang pertama sekali adalah agama. Perlunya kita meningkatkan pendidikan agama pada diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah menentukan kita tidak terjerumus dalam baik itu pergaulan bebas, penyakit masyarakat yang timbul yang ada di daerah kita ini. Dan yang ketiga adalah ekonomi yang mapan. Ini adalah tanggung jawab kita semua juga, baik itu pemerintah, karena dalam sebuah ungkapan, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Kami dari manajemen Ngopi yang dipimpin oleh Haji Sarkawi, panelis saya sendiri Raja Paluta, host Ade Irwan Udayana, manajer Ramdan Lubis, dan kru Bustami Nasution. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang pada tempatnya. Murni tujuan kami adalah informasi dan edukasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.